Lo tahu nggak bro, kadang hidup di umur 20-an tuh kayak lagi main game tapi lo nggak dikasih tutorial. Semua orang nyuruh lo jadi sukses, tapi nggak ada yang ngasih tahu tombol mana yang harus ditekan. Apalagi soal uang. Kita diajarin cara nyari uang, tapi jarang banget diajarin cara ngurus uang. Dan hasilnya, banyak orang di umur 30-an baru sadar. Anjir, kenapa dulu gue nggak mulai belajar dari umur 20-an ya? Gue ngomong kayak gini bukan karena gue paling bener bro, tapi karena gue pernah ngerasain banget fase itu. Fase dimana uang tuh kayak pasir, masuk tangan, hilang gitu aja. Gaji naik, tapi tabungan tetap segitu-gitu aja. Dan lo mulai ngerasa kayak, lah hidup gue maju nggak sih sebenarnya? Dan ini yang banyak banget kejadian di usia 20-an. Umur segitu tuh semangat lagi tinggi-tingginya. Lo baru mulai kerja, ngerasain duit pertama lo, dan buat pertama kalinya lo ngerasa bisa beli apa aja yang lo mau. Tapi di situ juga jebakannya mulai bro. Dan gue bakal ceritain satu persatu bukan dari teori, tapi dari cerita nyata. Pengalaman gue sendiri, dan beberapa teman gue yang pernah jatuh di lubang yang sama. Gue punya temen namanya Andi. Dia anaknya ambisius, kerja keras, dan waktu umur 23 dia udah dapat kerjaan bagus di startup. Gajinya lumayan, buat ukuran anak muda. Tapi tiap kali gajian, dia selalu punya satu prinsip hidup. Gue cuma sekali muda bro, nikmatin aja. Weekend nongkrong tiap bulan ganti HP, traveling ke Bali buat healing point, padahal bukan healing. Cuman ngelupain stres kerja dan tagihan kartu kredit. Gue inget banget waktu itu gue pernah bilang, bro, lo nggak takut duit lo habis gitu aja? Dia cuma ketawa, santai aja lah, kerja juga buat nikmatin hidup. Tapi 7 tahun kemudian, waktu dia umur 30-an, dia chat gue. Bro, gue capek banget, gaji naik tapi tabungan nol terus. Gue ngerasa nggak punya apa-apa. Dan itu bro, jebakan pertama di usia 20-an. Kita sering mikir self-reward itu bentuk sayang ke diri sendiri. Padahal kadang itu cuma cara halus buat bikin diri lo nyaman di zona boros. Masalahnya bukan dinikmatin hidup, tapi di proporsi. Kalau semua hal lo anggap reward, ya kapan tabungannya jalan? Terus ada Rina. Rina ini kerja di perusahaan multinasional. Kerjaannya keren, tiap tahun naik jabatan. Tapi satu hal yang dia lakuin salah. Dia ngira makin tinggi jabatan, berarti harus makin kelihatan kaya. Dia upgrade gaya hidupnya terus, ambil apartemen baru, tas branded, makan fancy, tiap bulan habis tapi kelihatan sukses di luar. Dan lo tahu apa yang paling nyakitin? Ternyata hampir semua itu dibiayai utang, cicilan kartu kredit, pay later, leasing mobil, semua numpuk. Rina selalu bilang, nanti kalau udah naik gaji lagi gue lunasin kok. Tapi begitu naik gaji, gaya hidupnya juga naik lagi. Akhirnya bukan lunas, malah nambah. Dan ini jebakan kedua bro. Itu kayak lingkaran setan finansial yang paling halus karena lo ngerasa punya kemampuan lebih, lo ngerasa wajar untuk upgrade. Padahal yang seharusnya lo upgrade tuh bukan gaya hidup, tapi cash flow lo. Gaji naik itu bukan tanda lo harus ganti HP baru, tapi tanda lo udah punya kesempatan buat mulai investasi. Tapi ya, siapa yang mikir begitu di umur 20-an bro? Kebanyakan dari kita masih mikir, investasi nanti aja deh kalau duit udah banyak. Padahal justru kebalik, duit jadi banyak karena lo mulai investasi dari kecil. Sekarang bagian gue sendiri bro. Gue dulu juga kena jebakan yang sama, cuma bedanya versi halus. Gue ngerasa gue udah cukup hemat, nggak beli barang aneh-aneh, tapi gue doyan banget ambil cicilan kecil-kecil. Cuma 200.000 per bulan kok. Cuma 300.000 doang. Tapi tiba-tiba tiap bulan gue sadar, kok gaji gue kayak cuma mampir buat bayar cicilan-cicilan kecil itu. Dan yang parah, semuanya bukan aset, cuma barang konsumtif. Itu bro, jebakan ketiga. Cicilan kecil itu kayak rayap bro. Dia nggak kelihatan tapi pelan-pelan ngabisin struktur rumah lo. Dan di umur 20-an, rayap itu bisa berupa apa aja. Sepatu, HP, langganan apps, subscription, nongkrong, kopi, atau barang yang lo pikir murah kok. Tapi kalau semua dikumpulin, lo bakal kaget sendiri. Gue inget banget waktu itu gue scrolling mutasi rekening. Dan ngerasa malu sama diri sendiri. Capek kerja tapi gaji nggak pernah bertahan lebih dari seminggu. Sampai akhirnya gue sadar, bukan uangnya yang kurang, tapi cara gue ngatur yang salah. Masalah di usia 20-an bukan karena kita nggak punya uang, tapi karena kita belum ngerti nilai uang. Kita pikir uang itu cuma buat dibelanjain, padahal uang itu harusnya dipelihara.
Lo nggak bisa berharap masa depan lo aman kalau lo aja belum bisa jagain uang sekarang. Dan parahnya lagi, jebakan ini kayak nggak kerasa. Karena di umur segitu lo masih kuat, masih produktif, masih mikir masih muda. Tapi waktu terus jalan bro, dan tiba-tiba lo udah umur 30-an. Lo lihat ke belakang dan baru sadar, gue udah kerja hampir 10 tahun tapi kok tabungan gue nggak ada ya. Nah di titik itu banyak orang mulai panik, mulai ngerasa salah jalan. Mulai mikir, apakah gue bisa mulai dari nol lagi? Tenang bro, di bagian berikutnya gue bakal ceritain gimana Andi, Rina, dan gue sendiri akhirnya sadar dan mulai keluar dari jebakan finansial itu. Bakal gue bahas jebakan selanjutnya, soal investasi asal-asalan, hidup karena pembuktian, dan gimana cara bangkit lagi tanpa nyalahin masa lalu. Oke bro, kita lanjutin cerita tadi ya. Tadi gue sempat bilang, banyak orang di usia 30-an baru sadar. Gue udah kerja keras, tapi kok hidup gue gini-gini aja ya? Nah, sadar doang nggak cukup bro. Yang penting tuh, lu sadar, terus lu berubah. Dan di bagian ini, gue bakal cerita gimana gue, Andi, dan Rina mulai bangkit pelan-pelan dari semua jebakan itu. Gue inget banget waktu umur 26, dunia lagi rame-ramenya soal investasi. Temen-temen gue semua ngomongin saham, kripto, reksadana. Dan gua yang waktu itu baru sadar pentingnya investasi, langsung mikir, wah, gua juga harus ikut nih biar nggak ketinggalan. Tanpa belajar dulu, tanpa ngerti risiko, gua asal masuk aja. Lihat orang lain cuan, gua ikutan beli. Lihat orang lain jual, gua ikut panik. Akhirnya ya, lo tahu sendiri. Bukan cuan yang gua dapet, malah rugi. Dan anehnya, waktu rugi gua nggak kapok. Gua malah nyoba lagi berharap balik modal. Sampai akhirnya gue sadar, gue bukan investasi bro, gue berjudi pakai istilah investasi. Nah itu jebakan keempat bro, investasi karena ikut-ikutan, bukan karena paham. Dan banyak banget orang umur 20-an yang kena di sini. Mereka pengen cepat kaya, pengen hasil instan, padahal uang itu kayak bibit bro. Kalau lo tanam di tanah yang salah bukan tumbuh, malah busuk bro. Jadi kalau lo mau mulai investasi, pelajari dulu dasarnya. Ngerti dulu risiko, horizon waktu, dan produk yang cocok buat lo. Karena ilmu finansial bukan soal cepat, tapi soal tepat. Gue juga sempat masuk ke jebakan yang ini bro. Ini jebakan paling licik karena datangnya dari ego di umur 20-an. Apalagi kalau lo anak pertama atau lo ngerasa harus sukses cepat. Lo sering banget ngerasa harus buktiin sesuatu. Ke temen, ke keluarga, ke mantan, ke dunia. Andi juga dulu gitu. Dia sempat ngomong, gue pengen nunjukin ke bokap gue bisa sukses tanpa bantuan siapapun. Dan karena itu dia kerja gila-gilaan tapi ngeluarin uang juga gila-gilaan buat kelihatan berhasil. Mobil baru, jam tangan branded, foto di tempat keren, padahal semua itu nyiksa dia pelan-pelan. Rina juga sama, dia pengen kelihatan wanita mandiri sukses, sampai akhirnya kerja lembur tiap hari dan gak punya waktu buat diri sendiri. Pas gue tanya, lo bahagia gak Rin? Dia diem, dia bilang, gue capek hidup buat validasi orang. Dan gue yakin banyak dari lo yang ngerasain hal yang sama. Karena jujur aja bro, kadang kita bukan butuh barangnya tapi butuh diakui. Dan disitulah uang lo banyak bocor. Bukan karena kebutuhan, tapi karena pembuktian. Jebakan kelima, hidup karena validasi, bukan karena visi. Gua, Andi, dan Rina akhirnya sama-sama nyampe di titik muak. Muak kerja keras tapi nggak ada hasil. Muak ngerasa hidup cuma buat bayar tagihan. Muak lihat uang kayak musuh, bukan alat bantu. Dan momen sadar itu biasanya datang pelan-pelan. Bukan karena baca buku motivasi, tapi karena kena realita. Andi waktu itu hampir gagal bayar cicilan motor. Rina stres karena utangnya numpuk. Dan gua ngerasa malu banget waktu nggak bisa bantu orang tua pas mereka butuh. Itu titik baliknya bro, dari situ kita mulai pelan-pelan benerin semuanya. Nggak langsung sukses, tapi mulai dari langkah kecil. Oke, sekarang gue mau bagi pelan-pelan ya. Bukan teori ribet, tapi langkah nyata yang bisa lo lakuin. 1, sadarin dulu kebocoran keuangan lo. Tulis semua pengeluaran lo, sekecil apapun. Bukan buat nyalahin diri sendiri, tapi buat ngelihat pola. Dari situ lo bakal sadar, oh ternyata duit gue habis bukan karena kebutuhan, tapi karena kebiasaan. Begitu lo sadar, lo udah 50% menang. 2, ganti prinsip gue kerja buat uang, jadi gue ngatur uang biar kerja buat gue.
Mulai dari hal kecil, bro. Misalnya, setiap gajian langsung bagi otomatis. 50% buat kebutuhan, 30% buat tabungan and investasi, 20% buat lifestyle. Simple tapi ampuh, karena yang paling penting bukan nominalnya, tapi disiplinnya. 3. Bangun dana darurat. Ini sering disepelein tapi penting banget. Minimal 3 desumis ke 6 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau lu tiba-tiba di PHK, sakit, atau ada kejadian tak terduga, dan lo nggak panik, nggak utang, dan bisa tetap tenang. 4. Belajar investasi pelan-pelan, bukan karena tren. Mulai dari produk yang lo ngerti dulu. Misal reksadana pasar uang, deposito, atau emas. Pahami dulu cara kerjanya, baru naik level. Ingat bro, lebih baik lambat tapi ngerti, daripada cepat tapi nyesel. 5. Ubah mindset lo tentang uang. Uang itu netral, dia nggak jahat, nggak baik, dia cuma nurut sama siapa yang ngatur. Kalau lo bijak, uang akan bantu lo tumbuh. Kalau lo ceroboh, uang bakal ngikat lo jadi budak gaya hidup. Sekarang gue mau kasih kabar baiknya bro. Perubahan itu mungkin, Andi sekarang udah punya usaha kecil, simple tapi stabil. Dia udah nggak kejar gaya hidup tapi kejar kebebasan waktu. Rina udah lunas dari utang-utang konsumtifnya. Dia belajar hidup minimalis tapi justru ngerasa lebih bahagia. Dan gue sendiri, gue masih belajar juga. Tapi gue sekarang ngerti satu hal penting. Lo nggak bisa ubah masa lalu, tapi lo bisa ubah arah masa depan lo. Dan perubahan itu selalu mulai dari satu hal, kesadaran. Bro, kalau lo sekarang lagi di umur 20-an atau awal 30-an dan ngerasa kayak hidup lo berputar di tempat, gue mau lo tenang. Karena lo nggak sendirian, kita semua pernah salah ngatur uang. Pernah mikir uang itu buat gaya. Pernah ngerasa kerja cuma buat bayar tagihan. Tapi hal pentingnya bukan di kesalahannya, melainkan di keputusan buat nggak ngulang kesalahan yang sama. Karena kalau lo bisa belajar dari pengalaman lo, bahkan pengalaman pahit sekalipun, itu udah investasi terbaik dalam hidup lo. Gue cuma mau lo ingat satu hal bro, lo nggak harus kaya buat ngerti uang, tapi lo harus ngerti uang kalau mau jadi kaya. Hidup di usia 20-an itu emang masa paling rawan. Banyak godaan, banyak pengaruh, banyak ekspektasi. Tapi kalau lo bisa ngelewatin masa itu dengan bijak, umur 30-an lo bakal jauh lebih ringan bro. Lo bakal kerja bukan karena terpaksa, tapi karena mau. Lo bakal punya pilihan, bukan cuma penyesalan. Dan lo bakal sadar, semua perubahan besar dimulai dari keputusan kecil. Keputusan buat ngatur uang lo sendiri. Jadi buat lo yang lagi denger ini, kalau lo masih ngerasa telat belajar finansial, percaya sama gua, lo belum terlambat. Yang terlambat itu cuman orang yang nggak mau mulai. Dan kalau lo mulai sekarang, masa depan, lo bakal terima ucapan terima kasih dari versi lo yang hari ini berani berubah.